Siapkan popcorn atau seduhan kopi favorit Anda, redupkan lampu, dan pastikan Anda tidak menyendiri di ruangan. Karena kali ini kita akan menyelami cerita-cerita hantu paling menyeramkan di Indonesia yang telah menjadi perbincangan dari generasi ke generasi. Ini bukan sekadar kisah biasa, tapi legenda urban yang begitu kuat hingga terasa seperti masih hidup ketika diceritakan kembali. 1. Lawang Sewu, pintu ke dimensi lain. Kita mulai perjalanan ini di Semarang, tepatnya di sebuah bangunan tua kolonial Belanda yang megah namun menyimpan sejuta kengerian. Lawang Sewu atau 1000 pintu. Gedung ini dibangun pada awal abad ke-20 karena kebutuhan kantor perusahaan kereta api Hindia Belanda. Namun kemegahannya menyembunyikan sejarah kelam, penjara bawah tanah, eksekusi kejam pada masa penjajahan Jepang, dan konon mereka yang tidak pernah bisa pergi. Banyak wisatawan melaporkan fenomena ganjil saat memasuki ruangan-ruangan Lawang Sewu. Ada yang mendengar suara langkah kaki berat, meski tidak ada siapapun di sana. Ada pula yang melihat penjaga tak kasat mata yang berdiri di dekat jendela, mengenakan pakaian seragam tentara Jepang. Namun, hantu paling terkenal di sini adalah sosok perempuan Belanda. Mungkin seorang mantan pekerja yang selalu terlihat di salah satu ruangan di lantai 2. Rambutnya panjang, wajahnya pucat pasi, dan ia sering muncul di kejauhan hanya untuk menghilang ketika Anda mendekat. Satu tip jika Anda ingin mengunjungi Lawang Sewu. Jangan pernah mencoba menghitung jumlah sebenarnya dari pintunya. Kabarnya, jika Anda mencoba menghitung dan angkanya berbeda saat kembali, maka Anda telah dibuntuti oleh penghuni. Lawang Sewu, pintu ke dimensi lain. Kita mulai perjalanan ini di Semarang, tepatnya di sebuah bangunan tua kolonial Belanda yang megah namun menyimpan sejuta kengerian. Lawang Sewu atau 1000 pintu. Gedung ini dibangun pada awal abad ke-20 karena kebutuhan kantor perusahaan kereta api Hindia Belanda. Namun, kemegahannya menyembunyikan sejarah kelam, penjara bawah tanah, eksekusi kejam pada masa penjajahan Jepang, dan konon mereka yang tidak pernah bisa pergi. Banyak wisatawan melaporkan fenomena ganjil saat memasuki ruangan-ruangan Lawang Sewu. Ada yang mendengar suara langkah kaki berat, meski tidak ada siapapun di sana. Ada pula yang melihat penjaga tak kasat mata yang berdiri di dekat jendela, mengenakan pakaian seragam tentara Jepang. Namun, hantu paling terkenal di sini adalah sosok perempuan Belanda, mungkin seorang mantan pekerja, yang selalu terlihat di salah satu ruangan di lantai 2. Rambutnya panjang, wajahnya pucat pasi, dan ia sering muncul di kejauhan hanya untuk menghilang ketika Anda mendekat. Satu tip jika Anda ingin mengunjungi Lawang Sewu. Jangan pernah mencoba menghitung jumlah sebenarnya dari pintunya. Kabarnya, jika Anda mencoba menghitung dan angkanya berbeda saat kembali, maka Anda telah dibuntuti oleh penghuni. Kisah berikutnya. Kita melaju ke Jakarta Selatan, tempat tragedi memilukan peristiwa tabrakan kereta Bintaro pada tahun 1987. Puluhan nyawa melayang dalam kecelakaan yang dianggap salah satu paling mematikan dalam sejarah kereta api Indonesia. Penduduk setempat sering melaporkan mendengar suara-suara aneh di sekitar rel Bintaro. Ada suara gemuruh kereta yang melintas, meskipun kereta sudah lama berlalu. Beberapa pengemudi ojek malam bahkan bercerita melihat penumpang yang muncul dari kabut pagi hari, meminta dijemput di dekat rel, namun menghilang begitu saja tanpa bekas. Dan jika Anda cukup berani untuk berjalan di rel itu pada malam hari, siapa tahu
Anda mungkin mendengar cekikikan samar, atau mungkin merasakan getaran kecil di bumi. Seperti ada kereta yang tidak akan pernah berhenti. Bergerak ke Bandung, ada sebuah sekolah menengah atas terkenal yang begitu indah di siang hari, tapi berubah menjadi mimpi buruk di malam hari. Gedung ini berusia ratusan tahun dan pernah digunakan sebagai barak tentara selama Perang Dunia II, tempat penuh konflik dan tentu saja kehilangan. Penjaga malam di sekolah ini bercerita tentang suara-suara langkah besar di aula utama, meskipun sekolah sudah kosong. Salah satu hantu paling terkenal di sana adalah seorang tentara Belanda yang mengenakan seragam lengkap, sering terlihat di koridor panjang. Namun, cerita paling menakutkan datang dari siswa yang terjebak di sekolah setelah maghrib. Kabarnya, seorang siswa pernah terdengar mengetuk pintu ruang kelas dari dalam, meskipun sekolah sudah dipastikan kosong saat itu. Ketika penjaga membuka pintu, ruangan itu gelap gulita dan kursi-kursi terlihat seperti telah dipindahkan tanpa suara. Satu nasihat, jika Anda mendengar suara seperti meja sedang diseret di malam hari, jangan coba-coba mencari sumbernya. Itu mungkin aktivitas malam penghuni lama. Pulau Kumala, sebuah destinasi wisata cantik di Kalimantan Timur, nampak seperti tempat yang sempurna untuk bersantai. Namun di balik keindahannya, ada cerita menyeramkan yang terus menghantui setiap pengunjung yang berani menginap. Pulau ini dipercaya sebagai rumah sosok gaib, termasuk penunggu jembatan yang suka memunculkan dirinya di malam-malam tertentu. Penduduk lokal sering memperingatkan wisatawan agar menghormati alam saat berada di sana. Jika tidak, mereka mungkin akan menghadapi peringatan dari sang penunggu. Suara langkah misterius, cermin retak tiba-tiba, atau bahkan sosok hitam besar melintas tak jauh dari pandangan Anda. Ada juga kisah kapal feri yang pernah mogok tanpa alasan jelas, hanya beberapa meter dari dermaga. Semua saksi mata di kapal melaporkan melihat bayangan menyelam ke dalam air. Dan itu bukan ikan. Terakhir, cerita ini cocok bagi Anda yang suka mal-mal megah. Dikenal sebagai salah satu mal di Yogyakarta, plaza ini menjadi pusat belanja populer pada tahun 90-an, tapi kini lebih dikenal dengan kisah-kisah horornya. Konon, pusat perbelanjaan ini dibangun di atas bekas kuburan massal, dan kabarnya tidak semua penghuni tanah itu bersedia pergi. Para pedagang sering melaporkan mendengar suara-suara aneh, seperti tangisan di lorong yang kosong, atau barang dagangan jatuh tanpa alasan. Hantu paling sering terlihat di sini adalah seorang perempuan muda dengan wajah hancur. Katanya, ia adalah spirit dari mantan pekerja yang terluka fatal ketika instalasi konstruksi runtuh. Beberapa pengunjung bahkan melaporkan bahwa eskalator yang biasa mereka naiki berhenti tiba-tiba untuk mengantarkan mereka bertemu dengan apapun yang menunggu di atas. Indonesia dipenuhi dengan cerita-cerita supernatural yang mencerminkan tradisi, kepercayaan, dan misteri yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sebagian dari Anda mungkin akan tergoda untuk mengunjungi tempat-tempat ini, untuk merasakan sendiri. Tapi satu hal pasti, ketika Anda memutuskan untuk menjelajahi tempat-tempat ini, jangan lupa, terkadang apa yang tidak terlihat jauh lebih berbahaya daripada apa yang terlihat. Jadi, lampu sudah diredupkan dan kisah ini selesai diceritakan. Tapi, apakah itu benar-benar selesai atau baru saja dimulai? Itu tergantung pada Anda. Tepat saat Anda mematikan video ini dan berbalik ke arah ruangan gelap, pegang nafas Anda. Siapa tahu, Anda juga sedang diamati saat ini. Tepat saat Anda mematikan video ini dan berbalik ke arah ruangan gelap, pegang nafas Anda. Siapa tahu, Anda juga sedang diamati saat ini.
Anda juga sedang diamati saat ini.